Mas Afif, silakan Mas. Oke, sebentar. Oke, present now. Oke, udah kelihatan guys? Ya, kelihatan. Oke, Mas. ini saya Kelihatan. mau sharing-sharing aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen ngasih ini aja nih, sharing-sharing sebentar. Nah, saya pengen ngasih tahu sih ini apa namanya, ada website yang artikel yang nge-share programming language by popularity-nya ya. Dari ini sih biasanya ngitungnya dari GitHub nih. Dari GitHub kan bisa ngecek tuh programming language apa yang dipakai gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini nih top 5-nya nih. Kita lihat nih pertama JavaScript nih. Karena memang JavaScript ini kan dipakai untuk semua platform ya. Untuk backend ada, untuk frontend ada, bahkan untuk develop mobile juga bisa gitu ya JavaScript. Terus kedua Python nih yang kita pakai sekarang. Nah, ini emang bahasa pemrograman yang udah lama-lama, makanya dia paling banyak dipakai nih. Terus ketiga ada Java, terus ada biasa kalau di GitHub tuh ada DB juga ditaruh di GitHub, sama HTML sama CSS. Kayak gitu. Nah, ini perkembangannya nih. Nah, emang untuk kita lihat untuk data science ya, yang Python yang nggak bisa dipungkiri yang paling besar. Nah, ini kita lihat yang kita pakai kan ada JavaScript, ada Python. JavaScript untuk kita pakai untuk frontend kita, nah Python untuk backend kita yang sekarang kita pakai gitu. Nah, ini dari popularity-nya kalau kita lihat lagi. Nah, ini sekarang kita lihat nih perkembangan bahasa-bahasa pemrograman gitu ya. Kita lihat dari tahun 2019 deh. Nah, perkembangannya itu yang kita lihat di percentage change-nya, kita lihat nih JavaScript masih pertama, Python. Nah, kita lihat tiba-tiba ada bahasa pemrograman Go di sini. Bahasa pemrograman Go nih kita lihat kenaikannya lumayan juga nih. Selain Python yang juga lumayan itu di quarter 1. Itu kita lihat dari pull request. Dari push-nya kita lihat nih JavaScript paling banyak, dan ada Python juga. Kita bisa lihat-lihat juga nih stars-nya. Nah, tiba-tiba ada juga pemrograman baru nih, baru ada nih Go. Kenaikannya udah paling lumayan nih. Nah, ini kalau dilihat nih, yang sebelumnya tadi tuh, kita kan lihat ada JavaScript, Python, Java. Nah, tiba-tiba di sini, kalau dilihat dari per masing-masing action-nya, issue, pull request, segala macam, ini ternyata ada bahasa pemrograman baru namanya Go. Gitu. Nah, ini kita juga lihat nih, paying teknologi gitu ya. Jadi, seberapa besar sih harga untuk teknologi ya. Di worldwide ini ada Clojure, Rust, Elixir. Nah, tiba-tiba ada Go juga. Kita lihat untuk Go, nah, pemakaiannya juga besar nih, baik dari resource infrastruktur maupun orang-orangnya. Jadi kalau mau kerja di US nih, kita bisa pakai Go nih, kalau pengen dibayar mahal, gitu. Terus ada UK, ada TypeScript, di sana yang paling banyak pengeluarannya, Jerman Java, India Python, France Python, gitu. Nah, ini kita pengen bandingin nih Python yang kita pakai sekarang nih, kalau per masing-masing algoritma nih. Nah, ternyata pemakaiannya tuh, performanya tuh Go dibanding Python itu jauh banget nih. Nah, ini bisa dilihat nih, ini 6 secondnya 586. Perbandingannya lumayan jauh sih. Nah, itulah kenapa saya ingin membahas Go di sini di Tech Talk kali ini gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi saya. Let's go 10 times faster in 2021. Nah, kenapa Go gitu ya? Nah, ini dia kompilasinya kan dia harus dikompil dulu ya. Terus eksekusinya sama kalau ease of programming mungkin lebih relatif ya, tergantung preferensi dari masing-masing. Tapi ini saya dapat dari referensi dua ini. Ini lebih efisien karena emang yang saya coba nih di sprint ke belakang kan saya
udah mulai riset, terus saya mulai buat frameworknya buat kita gitu ya. Ini buat time compiling itu lebih cepat daripada Python bahkan. Jadi kalau Python pas kita jalanin sampai dia bisa dipakai itu memakan waktu berapa lama, tapi kalau Go itu juga lebih cepat, padahal dia harus dikompil dulu menjadi bahasa intermediary misalnya, yang saya tahu tuh. Jadi bahasa intermediate antara bahasa manusia sama bahasa mesin. Nah itu ada bahasa intermediate di situ. Itu dikompil. Lalu eksekusinya juga kita lihat nanti, kita bakal bahas nanti. Nah, untuk Golang sendiri kita punya dokumentasi mainnya itu golang.org. Itu biasanya untuk bahasanya dan standar library-nya, misalnya pemakaian sintak-sintaknya yang ada di sini. Terus ada juga godok.org ya, dia standar library dan third party. Nah, biasanya info-info third party ada di sini. Nah, Go itu dia termasuk yang object oriented gitu ya. Kalau Python kan mungkin nggak terlalu ya, karena dia lebih ke scripting. Tapi kalau mau dijadiin object oriented pun bisa, cuman agak maksa sebenarnya. Nah, di Go ini dia punya karakteristik object oriented programming kayak enkapsulasi gitu ya. Jadi fieldnya, dia punya field, dia punya method, terus fieldnya sama metodenya tuh bisa diekspor atau unexported. Jadi kalau di Java atau di .NET tuh ada private, ada public, sama, cuman nanti sintaknya agak beda caranya gitu ya. Terus kita punya reusability, bisa inheritance, terus sama polymorphism kita pakai interface nanti. Nah, yang unik dari Go itu apa sih gitu ya? Dia nggak ada kelas di sini, adanya type. Nanti kita bahas tuh. Jadi ini agak unik memang di Go ini. Dia nggak punya kelas, misalnya kalau di bahasa pemrograman manapun kan ada kelas ya. Kelas person, kelas user gitu ya. Tapi di sini nggak ada kelas, kita pakainya type. Dan kita nggak ada instantiate, misalnya user sama dengan new user atau apa segala macam. Nah, kita buat aja value-nya itu langsung ke instantiate di situ. Dan di sini error handling-nya di sini nggak ada try catch. Ini unik banget ya, kayaknya di mana-mana nggak ada deh. Jadi kita ada error handling tersendiri untuk di Go. Nah, yang menurut saya terus ada good feature-nya nih, apa aja sih gitu ya. Nah, ada Go routine yang gampang banget dipakai nih. Ada Go routine ya, biasanya kalau kita bicara Go routine tuh nggak terlepas dari concurrency sama parallelism ya. Jadi bedanya apa sih concurrency sama parallelism? Jadi kalau concurrency, ibaratnya nih, kalau saya ngomong, tapi sambil minum, itu nggak bisa ya? Hey, nah, jadi namanya concurrency nih. Jadi mulut saya itu cuma bisa melakukan satu, tapi banyak hal yang bisa kita lakuin. Misalnya ngomong, terus minum, ngomong, minum. Nah, itu namanya concurrency. Jadi cuma satu pintu. Nah, yang namanya paralel, itu resource-nya tuh harus ada lebih dari satu. Misalnya saya yang satu ngetik, sama ada satu orang lagi buat ngomong. Nah, itu namanya paralel. Yang satu ngomong, satu ngetik itu bisa sambil berbarengan. Itu namanya paralel. Jadinya kalau concurrency itu cuma satu resource-nya, badannya gitu ya. Cuma kalau paralel itu bisa bekerja berbarengan gitu. Jadi kalau concurrency ibaratnya itu dia bisa kita nggak tahu nih yang mana yang dia lakuin duluan, yang mana yang bakal selesai duluan, cuman dia bakal saling kejar mengejar untuk memakai resource itu. Cuman kalau paralel ya udah beda tuh resource-nya. Jadi kalau kita pakai bahasa ini, bahasa tekniknya, jadi kalau core-nya ibaratnya CPU yang dipakai, kalau concurrency cuma satu, cuman kalau paralel harus lebih dari satu, itu baru bisa paralel. Itu yang bedanya concurrency sama paralel. Jadi Go routine, kalau kita pakai Go routine nih, kalau emang kita cuma pakai core 1, itu dimana defaultnya, itu kita cuma pakai concurrency-nya. Cuman kalau kita ternyata kita bisa punya lebih dari satu core, dan kita pakai itu, nah itu bisa paralel. Nah, itu perbedaan antara concurrency sama paralel. Terus ada fitur lagi namanya pointer. Pointer ini unik, walaupun nggak unik ya, maksudnya di bahasa pemrograman C itu biasanya udah ada tuh. Yang udah pernah pakai C++, C Sharp itu ada pointer. Cuman yang lain mungkin nggak ada tuh pointer. Gitu ya. Pointer untuk apa sih? Jadinya pointer itu adalah, misalnya kita punya variabel. Variabel itu kita cuman ngebawa pointer memory address-nya gitu ya. Jadi misalnya kita punya data besar nih. Kalau kita manggil function, terus masukin data besar itu kan bakal ngebawa data yang besar ya. Cuman kalau kita masukin pointernya, itu kita cuma bawa memory address-nya. Jadi bisa dibayangin kalau misal kita belanja
belanja di mall gitu ya. Terus kita bawa barang nih, kita mau dari toko satu ke toko lain, kita punya toko satu beli barang banyak, toko dua beli barang banyak gitu ya. Nah, kalau kita bawa terus kan beli toko di barang di toko satu, beli barang di toko satu, kita angkut barangnya, terus ke toko dua kita angkut lagi barangnya, itu kan bakal berat tuh. Nah, tapi kalau ini konsepnya adalah pointer, ya udah kita titipin dulu di satu tempat, kita dapat alamatnya, kita titipin di mana, misalnya di rak penitipan gitu ya. Nah, nanti kita kan mau ke toko 2 itu bisa lebih cepat tuh pergerakannya. Nah, itu namanya pointer. Jadinya kita cuman passing nilai pointernya aja. Pointer untuk memory address-nya disimpan di mana sih variabel ini. Nanti kalau kita mau pakai tinggal udah ada nih pointernya. Jadi kita tinggal menuju ke memory address-nya langsung kita pakai nilainya. Itu pointer. Lalu ada variabel parameter. Jadi kalau kita buat function, kita bisa punya parameter yang unlimited. Misalnya, nah nanti kita ini contohnya sama empty interface. Nah, karena ini apa namanya object oriented itu kan harus dan manage type. Nah, itu karena manage type itu kan type-nya harus jelas ya. Integer ya integer, string ya string, nggak kayak Python, JavaScript itu kan kita bisa loose type gitu ya. Jadi type-nya bisa bebas nih, variabel A bisa string, di bawahnya nanti bisa jadi integer. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di manage type itu nggak bisa. Di atasnya string, kita di bawah mau jadi string atau integer itu harus di convert atau kita melakukan operasi yang nggak gampang juga gitu. Nah, di sini ada empty interface. Mungkin saya kalau ngelihatnya teman nggak tahu ya ini benar apa enggak. Cuman kalau di Java atau di .NET itu ada namanya anonymous variable. Jadi itu kalau di sini kita bilangnya empty interface. Jadi itu adalah suatu tipe data. Nah, itu misalnya kita belum tahu nih, kita mau pakai datanya tipenya apa, nah itu kita bisa pakai empty interface nanti. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk tipe apapun di situ, di empty interface itu. Nah, ini saya mau demo. Nah. Oke, di sini aja ya. Nah, ini untuk hello world-nya kita pengen lihat nih, Golang tuh kayak gimana sih. Nah, Golang itu kita punya playground ibaratnya. Jadi kalau kita nggak punya IDE di komputer kita mau buat function, buat apa, nah di sini ada play.golang.org gitu ya. Nah, di sini tuh kita buat coding, terus kita bisa run di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada yang namanya package. Package itu apa sih? Nah, itu package itu mungkin kalau dulu saya di .NET tadi namanya namespace gitu ya. Jadi package itu ibaratnya satu apa ya? Kalau di itu tuh kita bisa bilang pemfolderan secara logical di coding kita. Jadi kalau package main kita bisa punya file lain namanya package main. Nah, nanti function ini bakal bisa dipakai di file lain yang sama-sama package main. Kayak gitu, itu package namanya. Nah, yang kita import adalah package-package. Misalnya kita di satu project kita punya banyak package gitu ya. Nah, misalnya package main itu pengen pakai fungsi atau objek ada di package lain, itu harus kita import dulu. Nah, FMT atau format, kita bilangnya FMT gitu ya. Nah, ini adalah package format biasanya untuk print, segala macam. Nah, ini adalah FMT. Nah, harus kita import dulu, kayak semuanya kayak harus import gitu ya. Di Python ada, di Java ada, di .NET ada. Nah, mau mendeclare function, kita tinggal fung, terus yang pertama kali dijalankan oleh sistem atau compiler nanti adalah fungsi main. Dia bakal mencari fungsi main ini dulu. Jadi kalau ada fungsi main, dia bakal cari dan dia bakal jalankan. Nah, ini adalah pintu masuk dari environment Golang gitu. Nah, ini adalah variabel di sini nih. Kalau ada titik 2 sama dengan, itu namanya short deklarator atau short descriptor gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau kita ingin melakukan deklarasi variabel itu harus ada var a, misalnya tipenya integer, gitu, sama dengan 0. Nah, ini kita tahu kita lagi deklarasi variabel namanya a, tipenya integer, kita assign nilainya 0. Nah, tapi kalau kayak gini, ini bisa juga nih, b, kita langsung nggak usah pakai var, nggak usah pakai i, sama dengan 1. Nah, ini udah tahu b itu tipenya integer, atau b itu tipenya
string. Kayak gitu, itu namanya short deklarator, short descriptor orang bilangnya. Kayak gitu. Nah, ini hello world untuk di Golang. Oke, kita lanjut, ada demo apa lagi nih? Nah, ini declaration operation tadi udah ya. Nah, kita lihat di sini. Kita nggak punya kelas di Golang. Nah, kita punyanya struct untuk menyimpan objek. Struct itu adalah kumpulan dari beberapa ibaratnya variabel atau objek gitu ya. Nah, misalnya kita punya type, person, terus ininya ini adalah struct tipenya gitu ya. Nanti tipe itu bisa tipe person, interface, ada juga struct, ada interface gitu ya di sini. Nah, ini struct itu biasa kumpulan bisa kita bilang variabel atau properti, kita bisa bilangnya properties. Ini nanti kita bisa akses kayak gini nih, misalnya, nah kita punya dua buah type, dua buah struct gitu ya, person, propertinya ini, secret agent, propertinya ini gitu. Nah, cara menginstantiate tinggal gini aja, misalnya kita pengen ngasih satu buah, kita ingin mendeklarasikan satu variabel namanya SA1 gitu ya. Nah, ini langsung aja pakai ini. Nah, secret agent langsung kita panggil nih. Nah, nilainya adalah karena di sini ada person, personnya juga kita bisa panggil. Nah, langsung kita ibaratnya kita kasih value-nya si person nih. Gitu. LTK-nya true. Nah, ini juga bisa person, juga bisa kita, kalau kita bilangnya ngasih value ke variabel person, P2 ini. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita jalanin, nah, kalau kita print SA1-nya ini ada James Bond sama true. Nah, ini ini adalah ibaratnya kalau kita pengen analogiin, cuman ini bakal beda banget. Jadi emang konsep di Golang sama di bahasa pemrograman lain itu beda banget nih. Ini pakainya struct. Jadi ibaratnya kalau kita mau bikin kelas, tapi kelas itu kan kalau di tempat lain itu kan bisa ada kumpulan dari properti ini atau function-function dan function-function gitu ya. Cuman di struct ini cuman bisa yang propertinya doang. Nanti kalau untuk kumpulan function-functionnya adalah namanya interface kayak gitu. Nah, ini adalah untuk struct-nya. Jadi kita punya tipe struct nih satu, gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan variabel, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, ini untuk kita pakai function gimana nih? Nah, kita punya function main yang tadi pintu masuknya si Golang, sama ini kita buat function baru tanpa parameter gitu ya, sama function yang dengan parameter, sama kayak gitu. Nah, kalau kita jalanin hasilnya kayak gini. Nah, foo dia bakal memprint ini, bar James bakal ngejalanin ini. Terus S1 dia bakal membuat ini nih, menjalankan function woo ini, kayak gitu. Nah, ini kalau kayak gini kita lihat nih function woo. Ya ini nama functionnya woo, ini parameter inputannya. Sama ini kita juga harus tentuin nih return-nya berupa apa tipenya. Nah, return-nya berupa string di sini. Nah, ini juga bisa lebih dari satu output atau satu return, bisa string sama bool. Jadinya ada dua output di sini. Harus ditentuin dari awal. Kita mau balikannya tipenya apa sih? Kayak gitu. Nah, itu terus, nah ini ada pointer yang agak mungkin agak susah dimengerti, cuman ini sebenarnya sangat-sangat berguna banget. Nah, kita lihat di sini. Misalnya kita mendeklarasikan A sama dengan 43, terus kita lihat nih. A kalau kita print adalah 43. Nah, cara melihat pointer dari 43 itu di memori kayak apa sih? Nah, kalau kita ini pakai ini nih. Kita pengen tahu nih pointer variabel A itu apa sih? Nah, nih nilainya. Gitu. Nah, terus variabel B itu sama dengan pointer dari variabel A. Kayak nilainya bakal sama. Kayak gitu.
Nah, ini adalah printf, kita pengen tahu tipenya B apa? Tipenya B, nah kalau ada bintang kayak gini, ini adalah tipe pointer. Gitu. Jadi, kita kalau, jadi bisa ada var, C gitu ya. Nah, kalau in, itu tipenya integer, tapi kalau ada bintangnya integer, nah itu tipenya pointer. Jadi kita bisa nilainya yang kita ambil, atau pointernya yang kita ambil. Kayak gitu. Nah, itu pointer di Golang. Oke, lanjut. Ada apa lagi nih kita? Nah, ada variabel parameter. Variabel parameter ini juga satu fitur yang oke juga. Jadi, nanti deh. Enggak, ini kayaknya kurang ini. Bukan ini. XM sebelah. Oh, bukan. Belum di copy. Nah, ini variabel parameter. Jadi di suatu function kita ingin functionnya x gitu ya. Dan ini titik 3 ini adalah yang menentukan ini x yang tipenya integer, yang inputannya tuh bebas mau berapapun x-nya. Misalnya kita panggil dengan cara kayak gini, sum 2, 3, 4 sampai berapapun. Ini variabel parameter ini bebas kita panggil berapapun, dan ini hanya bisa dipakai satu dan di terakhir. Misalnya kita pengen ada tambahan a, x gitu ya. Nah, ini bisa, tapi harus ada di paling belakang. Gitu. Nah, jadi kalau kita summary, nah ini totalnya adalah 44. Jadi kita cuma buat satu buah variabel, dan ini variabel parameter nih namanya. Kalau ada titik 3 kali. Kalau tadi bintang adalah pointer, titik 3 kali adalah variabel parameter namanya. Dan satu lagi interface. Oke, habis ini baru kita masuk demo yang udah saya buat. Nah, ini agak lumayan ngertinya. Kita lihat tadi kan kita udah belajar tentang tipe struct. Tipe struct isinya adalah ini variabel-variabel atau properti kita bilangnya. Dan di sini adalah fungsi, ada interface. Nah, interface itu apa? Nah, type human interface. Human itu adalah nama interface-nya. Jadi interface ini gunanya untuk polymorphism. Jadi human itu misalnya punya function namanya speak gitu ya. Nah, ini cara makainya. Kita harus make si speak ini sama persis overload-nya. Speak tanpa parameter dan apapun kita taruh di sini. Dan ini adalah kelas yang makainya. Ibaratnya kalau itu adalah ini kelas yang make, ini script agent, atau struct yang make adalah script agent, dan struct yang make person. Jadi ada dua struct yang bisa, yang di polymorphism sama si interface speak ini gitu ya. Jadi nanti kita jalanin ya, kita bisa nih misalnya kalau kita lihat, nah ini bisa SA1 itu tipenya SA1 dia bisa speak karena dia secret agent. Harusnya nanti yang P1 juga bisa speak di sini. Nah, kayak gitu. Nanti coba kita lihat lagi deh. Nah, ini udah, kita masuk ke yang udah saya buat nih. Bener nggak sih Go itu lebih cepat gitu ya? Nah, kalau yang saya buat di sini, misalnya kita masuk ke logiknya aja. Nah, ini kita punya interface nih. Jadi kita buat interface itu segeneral mungkin. Misalnya interface untuk read by ID sama read all, untuk read doang. Cuman kalau base service kita punya create, update, delete, dan ini harus diimplement semuanya oleh oleh satu struct kalau kita ingin pakai interface-nya. Jadi itu bisa polymorphism. Kayak gitu. Ini mungkin agak ribet, tapi nanti ada pendalaman materi untuk yang backend-backend ya. Jadi saya nggak mungkin jelasin karena waktunya juga ini, jadi saya langsung ke demonya aja nih. Ini saya punya function ya. Nah, ini ada public get by ID di Python kita yang sekarang nih. Saya cuma ngambil get user view ya. Mana? Nah, ini cuman balikin user view doang nih, serializer-nya. Sama saya juga punya function get by ID juga.
get user view juga nih by ID. Balikin user view juga gitu ya. Kita lihat nih. Yang satu, nah ini yang dari Python nih, user/public/get_by_id/1 gitu ya. Kita lihat dia 378 millisecond. Ya, kita jalanin lagi coba. 389, 325. Nah, ini Python nih kalau kita jalanin segini nih. Range-nya ada 300 sampai 350-an. Coba kita lihat yang punyanya Go. Nah, ini sekitar di 40-an, 44. Nah, ini bisa kita bilang nih, padahal menjalankan yang sama, bahkan di Go ini lebih banyak nih properti-properti yang ingin kita tampilkan, field-field yang kita inginkan. Ini kan lebih sedikit tuh. Ini padahal lebih sedikit, tapi yang dimakan waktunya lebih banyak gitu. Dan Go ini tadi karena kita bisa bilang nih efficient execution. Nah, ini eksekusinya sangat efisien karena dia udah berupa binary compiler gitu ya. Nah, itu makanya bisa lebih cepat. Nah, kalau kita bisa lihat tuh, nah 46, 48 gitu ya. Nah, sama untuk yang autentikasinya gitu ya. Nah, ini bisa 500-an. Ini cuma 80-an. Kayak gitu. Nah, ini kenapa kita pindah Go? Karena emang dari beberapa referensi emang lebih cepat. Mudah-mudahan sih nanti produk kita makin bagus, kita ingin pakai yang ingin lebih baik lah ke depannya. Jadi performanya juga kita pikirin biar lebih cepat. Cuman memang trade-off-nya kita harus ngulang atau rewrite programming kita. Cuman dari sisi yang namanya object oriented itu lebih enak buat kita bikin framework yang bagusnya gitu ya. Nah, ini saya buat pakai namanya kalau bisa dibaca-baca ada clean architecture untuk layering code-nya lagi. Itu ada 4 buah layer, nanti bisa dibaca ada clean architecture, sama untuk framework webnya kita pakai Gingonic, terus ORM-nya kita pakai GORM. Nah, itu udah saya cari-cari, itu yang paling lumayan. Tapi nanti kalau teman-teman punya input boleh kasih input, nanti kita bikin bareng-bareng nih produk kita biar lebih bagus ke depannya. Oke Mas, dari saya mungkin gitu aja. Oke, thank you Mas Afif. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Mas Afif dong. Jadi mantap. Jadi planning kita siap-siap ya teman-teman di 2021 ini untuk kita akan pelan-pelan kita coba ubah dari yang sebelumnya tadinya pakai Python, terus kita akan pelan-pelan pakai yang Go. Terutama buat yang service-service yang baru kita akan coba develop dan deploy pakai Go juga. Supaya tadi kelihatan ya perbedaannya sampai 10 kali lebih cepat performance-nya secara computing power-nya ya, secara back-end-nya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dari sisi end user pun ngerasa, wah semakin cepat banget nih dan semakin nyaman buat pakai platform sekolahmu.